Teman-teman, saya Fawaz dan saya sedang bersama Bang Gaga, salah satu pengusaha yang memberi kesempatan untuk diwawancarai kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik, Bi. Boleh nggak perkenalkan diri ya, Bang, sama usaha yang dijalanin? Oke, nama saya Yoga Kurniawan Khalid, biasa dipanggil Gaga. Jadi kali ini usahanya itu tuh ada tempat nongkrongan yang menjual kopi-kopian, namanya tuh Pilu atau kepanjangannya Ngopi Dulu. Gitu. Untuk kafenya udah berapa lama buka, Bang? Kalau bukanya yang sekarang ini baru sekitar 1 bulan inilah, 1 bulan kurang lah. Si baru ya, Bang? Ya. Tapi kan sekarang udah banyak kafe yang buka di Bukit Tinggi. Ya. Kok Bang masih tertarik buka kafe? Jadi sebenarnya konsep abang tuh bukan ke arah kafe, tapi lebih ke tempat tongkrongan. Jadi abang pengen menciptakan tempat yang vibes-nya itu tuh bisa ngobrol, bisa sharing-sharing, dan bisa dapat tambah pengetahuan yang baru kayak gitu. Jadi bukan sekedar ini apa namanya, bukan sekedar nongkrongin gitu aja. Gitu. Kan rata-rata tempat nongkrongan di Bukit Tinggi kan biasanya di belakang Golok, Bang. Ya. Tapi kok Abang bukanya di sini? Nah kebetulan di lokasinya di sini itu vibes-nya itu udah beda, kayak kita tuh lagi nggak ada di Bukit Tinggi. Kalau kebanyakan kan berasa nuansa kotanya, tapi kalau di sini nih situasinya itu kayak ala-ala di pedesaan gitu, walaupun letaknya di tengah kota. Jadi itu jadi pembedanya dari yang lain. Gitu. Selain kesan yang Abang berikan tadi, apalagi keunikan kafe Abang biar orang-orang mau datang? Keunikannya ya di suasana sih, balik itu tadi, kebanyakan sekarang kalau tempat kafe itu tuh sekedar tempat untuk hahihi, gaya-gayaan kayak gitu kan. Sementara abang poinnya itu tuh abang pengennya itu tuh tempat yang dimana orang bisa saling sharing, bisa saling berbagi, nambah wawasan ya kayak gitu. Jadi membedakannya dari yang lain tuh di sini tuh emang banyaknya full daging semua, atau kayak gimana ya, kayak yang emang pengen yang berbobot lah tongkrongannya. Oke Bang, di minggu lalu ini Ya. penjualan Abang di kafe berapa? Dalam seminggu ini kalau akuratnya sih belum ini ya, cuman kurang lebih sekitar antara 5 sampai 10 jutaan lah penjualan. 5 sampai 10 jutaan lah berapa ya? Ya dalam beberapa minggu ini lah. Kalau untuk kopinya berapa terjual Bang? Kalau untuk kopinya itu tuh ada 2 varian, dia dari yang soft sama yang strong. Kalau yang softnya itu dari 10 ribuan dan yang paling mahal cuma 12.000 itu yang strong. Untuk terjualnya soft ini dalam seminggu ini berapa? Kalau rataannya belum ada lah ya, cuman bisa dikasih kisaran ya seminggu itu bisa terjual 500 ada lah. 500 cup. 500 cup. Buat meracik kopi-kopi itu apa aja bahannya Bang? Kalau bahan-bahannya itu yang paling pentingnya biji kopi dulu, ya kan. Terus ada alat-alatnya. Orang ada yang pakai mesin espresso, ada yang mau kapot. Terus ya peralatan kayak saringan kopi, ya kayak gitulah untuk basicnya dulu. Apa biji kopi ini apakah masih ada bahannya Bang? Atau udah habis yang minggu lalu? Stok yang Dan minggu lalu udah pasti udah habis, ini baru nambah lagi sekitar 4 kilo lagi baru nambah gitu. Kalau dalam dijadikan duit berapa Bang yang minggu lalu Bang di stok bahan biji kopi? Stok biji bahan kopi sekilo itu bisa sekitar dapat berapa ya? Ya 2 sampai 3 jutaan ada lah mungkin. Kurang lebihnya segitu sih. Di kopi tentu ada susu kan Bang? Ya. Untuk susunya berapa dalam seminggu yang terpakai? Yang terjual itu abang pakai varian susunya tuh yang 2,5 kilo. 2,5 kilo tuh paling seminggu, paling beberapa hari sih, 3 harian lah, 2,5 kilogram itu. 3 harian ya Bang? 3 harian. Oke Bang, Ya, susu yang 2,5 kilo itu Bang belinya di harga berapa? Susu 2,5 kilo tuh di harga 58.000 dia. 8. Kalau alatnya apa aja tadi Bang? Alatnya kalau yang abang sekarang makainya baru mocha pot, itu grinder penggiling kopi, terus gelas takar, timbangan itu harus tuh. Ya kalau untuk kopi itulah bahan intinya, soalnya untuk timbang dulu. Alat-alat ini harganya berapa Bang? Kisaran harganya beda-beda tergantung kualitas. Kalau yang abang punya sekarang tuh yang kualitasnya yang menengah. Yang untuk mau kapot berapa Bang? Yang mau kapot sekitar 100.000 sampai 150 ribuan lah. Kalau untuk grinder sekitar 700 ribuan. Ya, terus Gelas takar? Gelas takar itu murah sih, paling sekitar 50 ribuan lah. Timbangannya?
Timbangan tuh kalau sekarang abang pakai yang murahan aja di 25 ribuan. Tapi sebenarnya standarnya itu tuh bisa di harga 250 ribuan itu standar sebenarnya. Itu Udah berapa lama pemakaian barangnya bang? mungkin Alat-alatnya? barangnya itu belum ini tadi lah dari awal buka Sebulan. sebulan kurang lah, baru sebulan kurang. Masa habis alat-alat ini kapan bang? Apakah setahun? Masa 2 bulan? habisnya belum bisa dipastikan, tergantung cara kita memakainya. Kalau kita makainya benar itu tuh bisa awet, bisa tahunan. Tapi kalau kita caranya salah itu paling bisa bulanan doang. Berarti tahunan emang. Ya tahunan lah kalau yang kita Makainya. makai dengan benar. Abang usahanya sendirian atau ada karyawan? Kalau sekarang ada karyawan 2 orang. 2 orang emang. Tugas karyawannya sama semua atau beda-beda? Tugas karyawannya beda-beda. Satu ada handle minuman, satu ada handle makanan, beda-beda. Tapi mereka bisa di rolling di suatu waktu bisa di rolling, gitu. Bisa melakukan tugas yang sama. Kira-kira posisi karyawan bang itu namanya apa? Seperti barista? Jatuhnya nggak ada barista sih sebenarnya, soalnya kan barista itu spesialis. Jadi jatuhnya tuh emang sekedar waiter sama ya crew kitchen lah. Waiter atau crew kitchen. Udah merangkum sih sebenarnya. Gaji karyawan abang berapa dalam sebulan? Kalau di sini gajinya sistemnya itu dia per banyak penjualan. Kalau misalnya seandainya mereka datang aja tanpa walaupun nggak ada yang beli sama sekali itu pasti 30 ribuan. Tapi kalau untuk lebihnya tergantung nanti berapa penjualan. Gitu. Jadi karyawan abang masih dapat gaji meski nggak ada penjualan ya bang? Ya tetap, soalnya kita udah pakai jasa, jadi walaupun nggak ada penjualan kita harus tetap bayar jasanya. Tapi kalau ada penjualan, karyawan abang dapatnya berapa per jualannya bang? Kalau misalnya dapat penjualan, abang tuh kan matokinnya untuk di targetnya itu sehari itu 50 cup. Jadi kalau mereka mencapai 50 cup, pendapatan seharinya bisa 60 sampai 70 ribu lah. 60 sampai 70 ribu. Untuk tempatnya, tempat ini disewa atau punya sendiri bang? Kalau ini nih masih sewa, belum punya sendiri. Untuk sewanya berapa bayarnya bang? Kalau sistem sewa di sini bukan sistem sewa banget, tapi sistem bagi persenan, bagi hasil. Bagi hasil sistemnya. Di bagi hasilnya tuh di 80-20. 80-20. Ya. Untuk tempat ini udah dipakai berapa lama bang? Berarti sebulan ya bang? Sebulan itu tadi ya. Kalau udah merenovasi 2 bulan lah. 2 bulan kalau Ya. semua. Renovasi sebulan, berjalan sebulan. Untuk usaha ini apakah ada bayar pajak bang? Kalau bayar pajak sebenarnya sih belum lah ya, soalnya ini jatuhnya masih usaha rumahan. Soalnya kan belum yang mencakup kayak yang usaha yang gede gitu. Jadi sebenarnya kayak pajak belum deh Kak, belum ada juga ininya ke pajak. Gitu kan. Bang sekarang ada nggak uang khusus buat kafe? Kalau boleh tahu berapa? Kalau itu pasti ada, soalnya kita kalau mau berkembang tuh kita harus misahin dulu nih. Jadi kayak ada nanti biaya dadakan yang kita butuhin untuk biaya produksi atau segala macamnya, itu tuh nggak pakai dana pribadi. Tapi untuk nominal pastinya nggak terhitung sih, belum dihitung sih. Rata-rata aja bang? Rata-ratanya mungkin sekitar 1 juta lah baru. Ini pertanyaannya boleh jawab enggak bang? Ya. Utang usaha ada bang? Atau berapa? Kalau utang usaha alhamdulillah nggak ada utang usaha, soalnya biar semua dari dana pribadi. Abang nyajin kopinya pakai gelas atau cup plastik? Nyajinya pakai cup, alasannya karena biar lebih nggak repot aja harus cuci-cuci gelas gitu. Tapi nanti untuk sampah plastiknya bisa dikumpulin lagi dan bisa dijual lagi. Itu seminggu bang beli cup plastiknya sebanyak berapa? Biasanya pesan cupnya itu tuh per 1000-an. Jadi biasanya kalau pesannya itu pas udah mau habis aja. Jadi paling tinggal 100 pieces lagi, itu udah nambah beli lagi tuh. Untuk 1000 cup gelas itu harganya berapa bang? 1000 cup gelas itu harganya dia dikali 700 rupiah, berarti sekitar 700 ribuan. 700. Itu bang nyajinnya kayak sedotan kan bang? Ya, Sedotannya plastik bang? sudah plastik. Harga sedotan plastiknya berapa bang?
Itu harga satu paknya itu tuh sekitar 25.000, isinya ada 250. Jadi satuannya sekitar 100 rupiah. Biasanya beli berapa banyak bang? Dalam seminggu tuh biasanya 2 lah. Dua pasti. Untuk kopinya kan bisa di take away bang. Bisa, tapi bisa take away. Kalau untuk take away disediain plastik bang? Ya. Jadi plastiknya itu juga ada plastik kecil, ukuran kecil untuk yang take away-nya. Berapa banyak beli plastiknya bang untuk seminggu? Untuk seminggu kurang lebih sekitar 2 pak lah. 2 pak. Harganya berapa bang? Harganya 125.000 1 pak. satu pak. Untuk pemasaran tempat ini biar orang tahu gimana bang? Itu biasanya lewat sosial media, terus dari teman-teman, dari mulut ke mulut, tapi yang paling berdampak sosial media. Siang dia. Oke bang, makasih buat waktu sama informasi yang udah bang sampaikan. Oke, siap. Ada lagi yang mau di ini? Tidak. Udah, berarti itu aja. Ya. Ya, semoga nanti bermanfaat lah untuk teman-teman atau gini nanti siapa tahu. Ya. Oke, itu aja. Oke teman-teman, sekian wawancara saya bersama Bang Gaga. Terima kasih udah pantengin ya.